Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas terkait dam atau denda wajib. Nah, pada saat ihram, pelanggaran-pelanggaran denda apa saja yang dibayar pada orang yang muhrim atau orang yang sedang ihram ketika ia melanggar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun. Wasani, dan adapun yang kedua, fiddamil wajibi. Wasani, dan adapun yang kedua, ad-damul wajibu adalah dam atau denda al-wajib, yang wajib apa denda, bil halqi, dengan mencukur. Dengan mencukur, wat tarafuhi, dan enak-enak. Maksudnya enak-enak memakai wangi-wangian atau bersenang-senang. Kemudian katibi, seperti memakai wangi-wangian, waduhni, dan minyak rambut, wal halqi, dan mencukur. Jadi yang kedua adalah dendanya, denda atau dam yang wajib. Pelanggaran-pelanggaran yang wajib, yang harus ditebus atau yang harus ditunaikan oleh orang yang melanggar saat ihram. Denda yang wajib bil halqi, dengan ia mencukur. Mencukur, kemudian wat tarafuhi, dan memakai wangi-wangian. Katibi, seperti memakai wangi-wangian. Tarafuhi ini enak-enak, bisa juga bersenang-senang. Amma li jami ro'si, ada kalanya, li jami ro'si maksudnya ke mencukur ini, ada kalanya untuk seluruh kepala, au li salasati sya'aratin, atau untuk 3 helai rambut. Artinya ketika ia mencukur seluruh kepala atau paling sedikit 3 helai rambut, maka ia terkena denda atau dam yang harus ditunaikan. Wahwa, adapun aihada dam, adapun ini dam, ala takhiri, itu atas pilihan. Maksudnya atas boleh memilih, ialah boleh memilih. Payajibu, maka wajib. Maka wajib, imma syatun, ada kalanya apa wajib? Syatun, ada kalanya satu kambing, tudazi'u, yang mencukupi apa satu kambing, pil udahiyah, di dalam sembelihan kurban. Jadi yang kedua ini adalah denda karena ia mencukur rambut, atau memakai wangi-wangian, atau ia memakai minyak rambut dan sebagainya. Nah, ini adalah bukan tartib tapi takhir. Boleh ia memilih. Maka wajib, ada kalanya ia orang, ada kalanya ia menyembelih satu kambing. Ia boleh memilih menyembelih 1 ekor kambing. Hewannya syarat dan ketentuannya di dalam hewan udhiyah, sembelihan kurban. Artinya sembelihan kurban itu harus sehat, harus tidak buta, tidak pincang dan sebagainya, harus umurnya yang paling minim 1 tahun ke atas dalam bentuk domba. Nah, seperti hewan sembelihan kurban ketentuannya. Atau ia boleh memilih au shaumu salasati ayyamin, atau puasa 3 hari. Awit tasodduku, atau sedekah bisalah sati asuin, dengan 3 sok. Ala sittati masakina, atas 6 orang miskin. Au fuqara'a, atau 6 fakir. Jadi boleh memilih, ia bisa menyembelih domba ketika ia malas puasa, atau nggak punya uang, boleh ia berpuasa 3 hari. Atau ia pengen nggak sanggup puasa, atau ia bersedekah dengan 3 sok atas 6 orang miskin dan fakir. Likulli minhum, itu sabit di tiap-tiap mereka, nisfus so'in, adapun setengah sok. Jadi 3 sok ini dibagi 6, artinya
satu orang mendapatkan setengah so. Min ta'amin dari makanan, yudazi'u yang mencukupi fil fitrati di dalam zakat fitrah. Jadi yang mencukupi apa ta'am di dalam zakat fitrah. Nah, di sini boleh memilih. Nah, wasalis, dan adapun yang ketiga, ad-damul wajibu adalah dam yang wajib bil ihsori sebab tertahan. Maksudnya apa? Bisa juga tertahan atau terhalang oleh musuh. Mungkin zaman sekarang mudah, ada pesawat, cuman butuh waktu 7 jam atau 8 jam. Namun ketika kita di masa lalu, itu perjalanan haji cukup lama, cukup panjang karena naik perahu atau naik kapal air sampai butuh waktu berbulan-bulan. Ketika kita tahu di perjalanan haji ada musuh atau ada bahaya, dan kita sudah berihram, kita sudah berihram, artinya dari rumah ihram, maka ini di dalam mazhab Hanafi dari rumah ihramnya, maka harus dibatalkan, artinya bertahalul, harus bertahalul, kecuali jika memang dia mau berangkat haji dari rumah belum berihram, maka dia tertahan oleh musuh atau sesuatu yang membahayakan dirinya, maka di sini ya tidak mengapa, artinya tidak ada kewajiban haji untuk dirinya walaupun dia telah mampu. Karena syarat wajib haji yang terakhir adalah imkanul masir, memungkinkannya perjalanan, atau takhliyatut thoriq, amannya jalan. Nah, di sini. Jadi ketika ini sudah berihram seseorang ini, lantas sudah pakai baju ihram dan niat ihram, kemudian dia terhalang di tengah jalan ada musuh dan dia tidak bisa melewatinya, maka dia lalu maka ia bertahalul. Al-muhrimu, siapa muhrim, maka bertahalul orang muhrim tersebut biniyati tahalluli, dengan niat tahallul, bi ayyaksida al-khuruja, dengan memaksud ianya orang atau ianya muhrim al-khuruja pada keluar, min nusukihi dari ibadahnya muhrim, dari ibadah hajinya muhrim, bil ihsori dengan sebab tertahan. Jadi ketika ia tertahan dalam keadaan demikian, ia bertahalul. Orang yang muhrim tersebut dengan niat tahalul. Tahalul ia bisa keluar dari ihram tersebut. Dengan ia bermaksud untuk keluar dari ibadah hajinya dengan sebab tertahan. Ya, bertahalul, mencukur rambut. Wayuhdi, dan menghadiahkan siapa muhrim, ayat bahu, atau maksudnya adalah menyembelih siapa muhrim, syatan, pada 1 ekor kambing. Haisu, di mana, uhsiro, ditahan siapa muhrim, wayalhiku, dan mencukur rambut, mencukur ianya muhrim roksahu, pada kepalanya muhrim, ba'da dabahi, setelah menyembelih. Nah, dia masih pakai baju ihram, artinya dia menyembelih, setelah menyembelih baru dia menggunting rambut. Nah, selesai sudah, artinya lepas ihramnya dan dia sebagai orang halal, bukan orang dalam keadaan muhrim. Nah, seperti demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.